Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Mulai? Oke. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nadia Tulawardani dalam program acara kesayangan kita di talk show tentunya. Wow, udah lama sekali ini ya nggak ketemu sama saya. Ada yang pada kangen gak nih? Nah, sebelum memulai ke acaranya, jika kalian ingin menonton acara program kita Bina Dharma TV, kalian bisa download aplikasinya, ada di Play Store dan juga ada di App Store. Dan kalau kalian menonton lagi juga ada di YouTube. Dan klik aja di pencariannya Bina Dharma TV. Di sana kalian akan ketemu dengan YouTube channel kami dan kalian bisa menonton banyak-banyak video kami di sana dan mengikuti keseharian kami, upload-uploadan kami seputar itu B-Sport, B-Talk Show, dan berbagai macam lagi. Oke, hari ini tema yang akan saya angkat yaitu adalah pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma tahun 2020. Nah, kali ini saya akan kedatangan dua orang bintang tamu yang akan menemani saya mengobrol sampai selesai. Mari kita sambut bintang tamu saya, Muhammad Denny Ricardo dengan Elsya Anisha. Selamat datang, Kak. Selamat datang, Denny. Oke, boleh duduk dulu, silakan. Oke, pemirsa, di sebelah saya nih udah ada nih bujang yang ganteng dan gadis yang sangat cantik tentunya. Oke, boleh nih perkenalan dulu, namanya siapa? Dari mbaknya dulu coba. Boleh, sebelumnya terima kasih. Kenalkan, nama saya Elsya Anissa, Bujang Gadis Kampus Bina Dharma 2018. Kakaknya? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Denny Ricardo. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dan saya adalah Wakil 2 Bujang Kampus Bina Dharma 2018. Wah. Oke nih, jadi di sebelah saya udah ada kakak Elsya dan kakak Denny. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita berbincang lebih lanjut jauh lagi nih, boleh nih dikasih tahu nih ke permisanya kesibukan kakak untuk pada saat ini. Boleh dari kakaknya duluan. Boleh. Jadi kesibukan saya saat ini ya tentunya sibuk kuliah ya pastinya. Sibuk kuliah. Tapi selain kuliah juga kita lagi sibuk menyiapkan pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma Ada 2020. juga ya, Kak, ya? Iya. Kalau dari kakaknya Denny? Kalau saya juga sama, karena saya juga masih mahasiswa, tentunya kita sibuk sama tugas kuliah juga. Di satu sisi kita juga sibuk di organisasi yang satu ini, karena kita kan mau pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma 2020. Jadi kita fokus di sini aja. Kalau boleh tahu nih Kak, kakaknya kan kuliahnya di mana nih? Semester berapa dan jurusan apa nih kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri, aku di akuntansi semester 5. Akuntansi semester 5 ya, dan kalau kakak Denny-nya? Saya jurusan Sistem Informasi semester 5 juga. Oke, semester 5. Itu tadi seputar perkenalan tentang bintang tamu kita. Ada Kak Elsya dari jurusan akuntansi ya Kak? Akuntansi. Semester 5 dan ada juga Kak Denny dari sistem informasi juga semester 5. Nah, kali ini sebelum lanjut jauh lagi memutar ngulik tentang apa sih itu BGK dan hal apa sih yang akan saya bahas tentang seputar BGK pada hari ini, jangan kemana-mana, tetap di TikTok Show. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh.
Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku Nadia. Nah, tadi kan kita udah membahas seputar sedikit aja tentang bintang tamu kita nih. Nah, kali ini aku mau kepo nih. Kakak kan kuliahnya di Bina Dharma nih. Dan sudah menjadi anggota dari Bujang Gadis Kampus. Dan kesibukannya tadi, selain dari kampus nih Kak, mungkin Kakak bisa jelasin kesibukan Kakak di luar ada nggak sih? Selain di kampus aja gitu. Kalau aku ada. Ada. Ya. Jadi kan aku kemarin juga tergabung di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Wah, boleh nih. Ya, nah jadi kemarin habis lepas jabatan juga tuh kan. Dari mana Kak? Lepas jabatan di Bujang Gadis Kampus lepas. Sumatera Selatan. Ini kalau boleh tahu duluannya di Bujang Gadis Kampus dulu atau di Bujang Gadis? Bujang Gadis Kampus Bina Dharma duluan Bijang. pertama sekali. Jadi setelah lepas jabatan dari BGKSS, itu kita tetap menjadi steering committee untuk adik-adik 2019. Jadi sibuknya juga sekalian ke situ juga. Itu kegiatan Kakak selain di Bujang Gadis Kampus Bina Dharma juga, ternyata Kakak juga Bujang Gadis Kampus di luar juga Kak ya, di Iya. luar kampus juga nih, boleh nih ditiru teman-teman. Kalau untuk Kakak dirinya sendiri nih, ada nggak sih kegiatan dari luar selain di kampus aja nih Kak? Ada juga. Saya juga tergabung sama seperti Gadis Elsie di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Dan juga kebetulan kemarin baru habis pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan untuk generasi selanjutnya. Tetapi kita juga di sana masih berkontribusi sebagai steering committee. Oh, jadi Kakak walaupun udah lepas jabatan juga masih menjadi kakak alumni gitu ya Kak Iya. jatuhnya ya. Jadi harus mengajari juga adik-adiknya, nggak langsung lepas jabatan udah lepas aku nggak bukan lagi di sini. Jadi harus tetap di situ ngajarin adik-adiknya, terus mencari lagi calon-calon baru ya Kak ya. Iya, benar Iya. sekali. Ada lagi Kakak mungkin kegiatan lainnya di luar? Kalau di luar sih kalau kayak di internal kampus saya juga sibuk di himpunan. Himpunan juga ya Kak? Ya, karena kemarin itu habis juga mubes di himpunan jurusan saya di SI dan alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua satu. Jadi kesibukan saya sekarang ada di pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma 2020 sama di himpunan mahasiswa sistem informasi. Nah, jadi kalau yang kakak satunya ini kakak Elsya ya Kak ya? Iya. Kakak itu selain jadi Bujang Gadis Kampus Bina Dharma ternyata juga menjadi Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Kalau kakak Denny sendiri selain menjadi Bujang Gadis Kampus Bina Dharma, dia juga menjadi Bujang Gadis Kampus Palembang ya Kak ya? Kalau nggak salah tadi? Sumatera Selatan. Sumatera Sumatera Selatan Selatan juga ya? juga. Maaf nggak dengar tadi. Dan juga ternyata menjadi salah satu ikut himpunan juga kakak Iya. yang di lainnya. Ini kalau boleh tahu Kak, Kak dari BGK sendiri nih, nah saya udah mulai penasaran sih, apa sih Kak itu BGK? Boleh Dari dijelasin? apa aja kali ya? Boleh, boleh.
Jadi BGK itu Bujang Gadis Kampus Universitas Bina Dharma. Kita di sini sebagai Duta Pendidikan dan Duta Kebudayaan dari Universitas Bina Dharma. Gitu. Duta Pendidikan dan Duta Kebudayaan ya Kak ya. Universitas Bina Dharma. Kalau boleh tahu untuk kan itu kan sebagai duta nih Kak. Nah, kalau udah sebagai duta kampus Bina Dharma, itu apa kegiatan yang dilakukan untuk kampusnya sendiri tuh Kak? Kalau udah jadi terpilih gitu. Tentu saja banyak. Seperti tadi namanya kan kita sebagai duta nih kan Iya, di duta. sini. Tentu yang pertama sekali kita itu bertanggung jawab untuk menjaga nama baik kampus. Menjaga nama. Iya, memajukan nama baik kampus. Seperti kan kita duta itu membranding lagi nama kampus Bina Dharma sebagai duta dari kampus ini sendiri. Jadi bisa dikatain juga kalau Bujang Gadis Kampus Bina Dharma ini kayak ikonnya ya Kak ya. Jadi Benar kalau banget. misalkan mungkin kalau ada acara kakak-kakak kan yang disuruh kayak bantu menyambut Iya. bintang tamunya Itu biasanya gitu. dari Bujang Gadis Kampus yang Oke. masuknya. Kalau dari untuk ini Kak, kalau kalau tadi kan lebih pada kegiatannya nih. Kalau benar-benar tugas nih yang harus dilakukan kalau aku jadi Bujang Gadis Kampus nih, apa sih gitu? Mulai dari Kakak Deninya coba dia baca tadi jawab. Oke, kalau tugas kita sebagai Bujang Gadis Kampus ya, kita itu harus menjadi contoh dari mahasiswa lain. Kita harus berpakaian rapi, kita harus sopan, ramah terhadap sesama dan juga dosen. Tetapi balik lagi tugas utama kita itu membranding universitas kita, yaitu Universitas Bina Dharma kayak gitu. Jadi harus juga ya Kak dari segi penampilan juga harus apakah harus ada tuntutan Kak? Misalnya dari segi pakaian nih aku harus rapi gitu, harus apa bukan rapi ya, rapi itu harus ya Kak ya, kayak harus aku nih Bujang Gadis Kampus nih, apakah ada ketentuan-ketentuan sendirinya? Kalau dalam segi perpakaian gitu mungkin kalau ada penasaran. Benar, itu harus Ada ada. ya, Iya. Kak? Tapi itu nggak mesti diharusin pembina kita harus bilang harus rapi, enggak. Tapi itu dari kita sendiri. Dari Karena kan kita kita sendiri. seorang duta nih kan, Oh iya, jadi kita duta. dicontoh oleh banyak orang. Jadi kita harus rapi, biar yang lain juga ikut rapi gitu. Masa duta kampus sendiri nggak mencerminkan dari duta kampus Benar-benar. itu? Jadi kalau jadi Bujang Gadis Kampus juga harus rapi dan harus mencontohkan ya Kak ya, mencontohkan untuk orang-orang lain. Jadi gini nih cara apa ya, mencontohkan ke mahasiswa lain cara berpakaiannya kayak salah satunya. Oke. Nih kalau untuk dari segi pengalaman nih Kak, ada kan pengalaman selama ikut Bujang Gadis Kampus itu apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Kalau kita bahas pengalaman tentunya banyak. Pengalaman. Karena kan kita sini sudah lebih dari 1 tahun ya. Yang paling kita rasakan sih di sini kekeluargaannya sangat terasa di Bujang Gadis Kampus. Jadi selain kita nambah teman, kita juga nambah soft skill di sini, nambah kolega dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari Kak Deni sendiri mungkin? Kalau Kakak Deni sendiri mungkin punya pengalaman apa sih? Mungkin pengalaman bisa nih dari pengalaman yang paling berkesan sampai pengalaman yang nggak mengenakan. Karena kan pasti ada dong kan sesuatu yang bagus, pasti juga ada sesuatu yang nggak mengenakan. Dan juga pengalaman nggak Kak? Nggak terus pasti bagus terus kan? Gitu. Iya. Boleh nih pengalamannya? Kalau berbicara tentang pengalaman ya, untuk berbicara di depan ini pun saya butuh pengalaman. Saya salah satu orang yang sangat takut berbicara di depan, tetapi setelah saya mengikuti Bujang Gadis Kampus ini, saya banyak belajar berbicara kepada orang, pada atasan saya, dan juga setelah mengikuti pemilihan Bujang Gadis itu timbul rasa percaya diri di dalam diri saya. Jadi untuk berbicara di depan itu saya sudah berani kayak gitu. Oh, seperti itu ya Kak ya. Kalau dari ini tapi pengalamannya tuh pasti semuanya memiliki apa ya Kak ya? Segala sesuatunya pasti memiliki ada yang bisa dipetik nih. Jadi setelah misalnya Kakak gugup nih, katanya mau datang sini gugup, tapi kalau udah dicoba kan udah biasa. Jadi Iya. tahu nih, oh gini nih rasanya. Pasti ada pengalaman lah yang berharga. Nih, kalau boleh tahu Kakak di sini ngajak anggota lain, Iya. anggota lain nih. Boleh nih diajak sini mau dikenalin? Boleh mungkin di situ ada Kak Igo, ada Kak Kemas, Ada Kak Kemas, Kak ada Yayan, Jigo, Kak Yayan ada gitu. Jigo di situ. Oh, ada juga gitu ya. Iya. Kalau dari ini Kak, Bujang Gadis Kampus sendiri apa ya? Kayak bagian-bagiannya tuh Kak ada apa aja nih? Kalau setahu saya nih ya kayak misalnya intelektual, benar sih Kak? Kayak atributnya gitu iya, ya. atribut apa itu namanya Iya. itu? Itu atribut. Jadi di situ banyak sih. Yang pertama kan kita Bujang Gadis Kampus, ada wakil 1, wakil 2, harapan 1, 2, terus juga intelektual, kebudayaan, Kebudayaan, berbakat, favorit, berbakat, gitu. fotogenik.
dan fotogenik 10 pasang. Fotogenik. semuanya. Jadi ada 10 pasang nih. Nah, ini kan obrolannya udah semakin menarik nih dan kita akan membahas lebih jauh lagi dan lebih mengenal lagi apa sih itu BGK, dan kalian penasaran mungkin bagaimana sih cara menjadi BGK ya Kak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Big Talk Show tentunya. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama aku Nadia Tulawardani dalam program acara kita. Sebelumnya saya ingin ingatkan nih, buat teman-teman yang ingin menonton Bina Dharma TV ini, kalian bisa mendownload aplikasinya, ada di Play Store dan juga App Store. Bisa klik saja di pencariannya Bina Dharma TV dan kalian boleh mendownload dan bisa
identitas kakak sebagai apa tuh di Bujang Gadis Kampus Bina Dharma kan? Nah, kalau boleh tahu nih kak, untuk menjadi Bujang Gadis Kampus Bina Dharma itu sendiri, apakah harus memiliki prestasi nih dari individunya itu sendiri gitu? Dari aku kali ya. Iya. Kalau prestasi dari individu sebelum mengikuti Bina Dharma itu nggak ada sih, tapi setelah kita bergabung sama Bujang Gadis Kampus, itu kita seperti kayak kita kan duta nih kan, nah jadi membawa nama Bujang Gadis Kampus dan membawa nama kampus itu untuk luarnya. Jadi kita mengikuti kayak perlombaan tingkat daerah gitu yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita di Itu setelah Bujang tapi Gadis ini nggak mesti harus aku punya prestasi, tapi lebih kalau kita ikut ke BGK, mari kita cari prestasi bersama-sama. benar banget, gitu. iya sekali. gitu. Oke. Nah, kalau untuk kan udah tuh kak, kita mencari prestasi bersama-sama di Bujang Gadis Kampus itu kan kak ya. Kalau boleh tahu nih, jelasin kapan bisa prestasi apa aja sih yang ada di udah kakak-kakak capai nih selama kakak di Bujang Gadis Kampus Bina Dharma ini? Ini kali Ya, boleh mungkin kak Denny boleh. Kalau prestasi itu kan kita kan banyak yang namanya ikatan kan. Kita juga setelah dari pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma itu diwajibkan berprestasi ke tahap selanjutnya, baik itu tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Untuk prestasi yang baru-baru ini, alhamdulillah saya sama Elsa kemarin ikut di pemilihan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. Ada lagi salah satu teman kita namanya Rico, dia ikut kompetisi debat tingkat nasional dan alhamdulillah kemarin dia dapat juara 3 kalau nggak salah. Dan ada masih banyak lagi teman-teman kita yang lain, baik itu ikut di pemilihan Bujang Gadis Palembang, Bujang Gadis Pagaralam, dan Putra Putri Sriwijaya. Putra Putri Sriwijaya dan kabupaten kota lainnya. Berarti prestasinya itu banyak ya kak ya. Iya. Jadi setiap anggota pasti memiliki prestasi dicapai masing-masing selama mereka mengikuti BGK nih kak. Nih kalau tadi udah membahas apa itu BGK, terus prestasi apa aja yang ada di BGK, gimana nih kak cara supaya mahasiswa kita nih mau nih jadi anggota BGK? Bagaimana sih yang pertama cara untuk persiapan untuk BGK nih kak sebelum kita masuk ke promosinya? Bagaimana cara masuk ke BGK itu persiapan dari kakak-kakak sendiri nih untuk menerima adik-adik baru kan gitu. Apa aja sih kak persiapan yang kakak lakukan? Kalau persiapan kami, Bujang Gadis Kampus Bina Dharma ini tentunya yang pasti kita mulai mempromosikan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma, apa itu Bujang Gadis dan apa benefit mengikuti Bujang Gadis serta apa hadiah untuk selama kita mengikuti Bujang Gadis ini kan. Tentunya yang pertama kali kan kita itu tertarik mengikuti sesuatu itu karena hadiah bukan sih? Tapi setelah seiring berjalannya waktu itu bakal lebih banyak lagi yang kita dapetin gitu. Terus juga persiapan kita selain promosi itu juga banyak sih ngajak-ngajak yang lain, mempersiapkan segala macam hal sampai ke acara besarnya nanti. Itu promosinya sistemnya itu gimana kak? Media sosial kah atau Media sosial kita juga langsung nganterin ke kelas-kelas gitu, mempromosikan presentasi di depan kaprodi sama dekan gitu supaya dekan dan kaprodinya itu ngajak mahasiswanya gitu. dan katanya ini juga ada pendaftarannya juga punya stand sendiri ya kak ya? Iya. Jadi kalau mau Benar. menanyakan informasi lebih lanjut kalian bisa ke standnya ya kak. Nah kalau untuk cara pendaftarannya kak apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk pendaftarannya, cara pendaftarannya gitu? Cara pendaftaran itu yang pasti dan yang paling utama itu kan mahasiswa aktif Bina Dharma itu dari semester 1 sampai semester 6 kita low semuanya. Jadi menerimanya hanya dari semester 1 sampai semester 6 ya kak ya? Iya, Karena kalau mungkin gitu. semester atasnya yang udah mau fokus ke skripsi Persiapan kali ya. skripsi. Jadi nggak boleh diganggu lagi, harus fokus ke skripsi dan yang 1 sampai 6 boleh nih untuk BGK gitu. Boleh, boleh. Terus persyaratan lain ada lagi kak? Terus kayak itu persyaratan keberkasan sih yang lainnya. Tapi untuk yang lebih lengkapnya boleh deh follow Instagram kita di @bgk_bidar gitu. Nanti semuanya ada di situ. Tahu lagi bisa download bisa di Instagramnya bgk_bidar. @bgk_bidar. Nah, kalau dari ini kak ya pendaftarannya tuh mungkin orang mikirnya apakah harus cantik kak, harus tinggi kak, mungkin Oh apakah enggak, tentu banget enggak sih. Karena kalau misalnya cantik tinggi yang pasti aku nggak bakal masuk kemarin gitu. kakaknya cantik loh. Enggak mana dah. Nah itu persyaratannya itu yang pasti kita ada tinggi minimal, tapi tinggi minimal kita 155 untuk gadis, 160 untuk bujang. Jadi standar aja sih untuk semuanya gitu. Kita yang paling penting ini tuh attitude sih, nggak mesti cantik, iya attitude, pengetahuan umum, terus loyalitas kita untuk Bina Dharma itu sendiri gimana. Oke, jadi ikutnya tuh bukan asal kayak
pengen ikut nih, pengen ikut-ikutan dan juga jangan ikut-ikutan karena temen ya kak ya, karena Benar. pengen bunda dari diri sendiri ikut BGK ini sendiri ya kak ya. Iya. Oke, kalau untuk ini nih kak, syarat-syarat dan ketentuan selama mengikuti BGK? Boleh Kak Dani kalian Ya jelaskan? boleh kak ini tadi. Kalau syarat tadi kan udah dibilang sama KLC itu paling ngumpul foto sama persyaratan lainnya itu mungkin kalian bisa lihat di akun official kita di Instagram @bgk_bidar gitu aja. Dan kalau mungkin kak, kakak punya apa stand untuk ini langsung kan nanya-nanya ada kan kak? Ada, kita stand kita di Atrium Bidadar di lantai 2. Kita selalu buka Senin sampai Sabtu di jam 9 sampai jam 4 sore. Nah ini jadi kalau kalian pengen datang langsung nih, tatap muka langsung mungkin kak, karena kayak nggak lega gitu rasanya kalau nanyanya cuma lewat DM, DM, jadi bukan dari pengen WhatsApp. langsung kalian bisa datang ke lantai 2, mereka buka stand dan bisa tanya-tanya langsung ya kak. Benar. Seputar apapun yang pengen kalian tanyain kalau kalian pengen ikut BGK ini sendiri ya kak ya. Dan pendaftarannya tadi ada nanti bakal dijelaskan ya kak ya, Boleh. kayak ngisi formulir gitu ya. Kelengkapan Dan berkas. ini nih yang tadi kan udah dikasih tahu nih oleh kakak-kakak kan, kalau ternyata ikut BGK itu nggak mesti harus cantik ya kak ya, nggak mesti Enggak. harus cantik. Jadi siapapun itu bisa, asalkan yang paling penting itu adalah attitude-nya ya kak ya, attitude-nya. Benar. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja ya. Kak, Jangan ya. ikutan teman. Dan kalau ikut BGK ini sendiri, ya tentunya nggak mengganggu proses kuliah kan kak ya? Enggak, karena kan kita yang paling penting itu kuliah nomor 1. Iya, benar. Jadi BGK ini di luar dari perkuliahan. Yang pasti nggak ganggu Harus jadwal. bisa-bisa kita ya kak ya menghandle-nya kalau ikut ujian ada seperti ini ya. Ini nih, kalau mungkin lebih jauh lagi nih, tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh calon BGK kak? Mungkin harus persiapan apa nih yang harus mereka lakuin jadi Persiapan ujian di sebelum kampus? tes atau rangkaian acara? Mungkin boleh kalau dari persiapan sebelum mereka tes atau mungkin gimana nih ya? Gimana itu harus persiapan? Boleh? Dani? Eh, Kalau untuk rangkaian tes itu kita yang pertama itu ada technical meeting ya. Setelah dari technical meeting kita ada tes penyisihan, tes wawancara, lalu baru nanti kita menentukan 15 pasang yaitu semifinalis. Setelah semifinalis nanti bakalan ada tahapan lagi baik itu FGD dan lain-lain. Barulah nanti kita bisa menentukan 10 pasang finalis pemilihan Bujang Gadis Kampus Bina Dharma itu. Tuh, tadi kan udah dikasih tahu nih oleh kakak-kakaknya tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan ketika ingin daftar BGK ya kak ya, Bujang Gadis Kampus Bina Dharma. Kita akan lanjut bicara lagi selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh.
Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama aku Nadia. Dan kali ini kita bakal membahas tentang tips-tips. Tadi kan udah membahas tentang ini ya, kayak tahap-tahapan atau proses hal-hal apa aja sih yang bakal kalian lalui kalau kalian udah mengikuti pendaftaran dari BGK itu sendiri ya Kak ya. Nah, kalau buat tipsnya nih Kak, boleh dong dikasih tipsnya, jadi adik-adiknya tuh kalau yang mau daftar tuh merasa percaya diri gitu. Merasa lebih siap. Iya, gitu merasa kan? lebih siap gitu. Kalau dari aku sih, pengalaman aku pribadi ya, tips aku kemarin sebelum ikut tes itu minta izin sama orang tua, minta restu gitu kan. Minta restu ya? Bahkan aku kemarin minta restu itu sebelum mengisi formulir pendaftaran, waktu baru niat aja gitu. Aku nanya kan, konsultasi sama orang tua. Nah, habis itu jadilah versi terbaik dari diri kalian selama mengikuti tahapan, selama mengikuti tes dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tetap jadi diri kita, tapi versi terbaik. Jadi nggak munafik gitu kan. Menampilkan yang terbaik ya Kak Menampilkan ya. yang terbaik Tapi di sebelumnya setiap harus versi. minta izin orang tua dulu ya Kak ya. Karena kan Bener, minta restu. segala sesuatu tuh harus minta dari restu orang tua ya Kak ya. Iya. Kak Denny ini juga boleh nih kasih tips-tipsnya yang lain lagi, mungkin ada? Kalau saya lakuin sebelum tes kemarin sama seperti kita harus minta restu sama orang tua. Kemudian selama rangkaian tes itu kita harus terus berlatih, baik itu public speaking, soft skill kita, dan lain-lain. Dan juga jangan pernah meninggalkan kewajiban kita, yaitu ibadah. Ibadah. Jadi kita harus terus usaha dan juga beribadah. Percaya aja kalau usaha itu nggak pernah mengkhianati, Tidak akan mengkhianati hasil. dan jadilah selalu versi terbaik dari diri kita sendiri. Oke, jadi intinya adalah jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri ya Kak ya. Kalau ada lagi Kak tipsnya? Terus juga persiapan sih, selama itu nanti kan ada tes tertulis, wawancara dan lain sebagainya, itu yang pasti persiapan, lebih baca-baca lagi website Bina Dharma, website BGK Bidar, karena soalnya itu seputaran itu nggak bakal jauh-jauh, baca pengetahuan Kalau umum. boleh nih Kak, kasih tips supaya kayak mereka yang ikut itu lebih percaya diri, lebih yakin nih, kayak aku bisa loh, aku berani ikut ini. Karena pasti juga ada kan orang-orang pengen yang daftar Bujang Gadis Kampus tapi ngerasa kayak aduh mungkin aku nggak mampu, nggak terpilih gitu. Boleh nih kasih tipsnya, harus apa nih? Sebenarnya tipsnya itu sama sih kayak yang tadi kan, lebih banyak persiapan karena kan waktunya juga pendaftaran ini kan kita lumayan panjang, 1 bulan nih kan. Jadi selama 1 bulan itu kalau kita sudah daftar itu kita mulai cari-cari tahu apa tentang Bina Dharma, tentang Bujang Gadis Kampus Bina Dharma. Terus juga latihan lagi, mulai diperbaiki cara kita berbicara dengan teman, dengan dosen. Jadi kan nanti waktu wawancara itu udah nggak kaku-kaku lagi, udah mulai Jadi nggak terbiasa. tegang banget ya Kak ya, udah kayak santai gitu loh.
Terus juga kalau ketemu senior BGK-nya itu disapa, siapa tau kan inget nih seniornya nanti, oh ini yang sering nyapa aku nih kemarin. Dan Jadi kan juga punya- bisa sharing dong Kak ya? Kalau bisa, sharing bisa ya. banget. Kita selalu standby di lantai 2 kalau mau Jadi- sharing, mau daftar dan lain sebagainya. Jadi mungkin adik-adiknya tuh pengen ngobrol nih, pengen tahu nih kakak-kakaknya dulu gimana sih Bujang Gadis kampus itu, gimana sih prosesnya gitu. Pasti penasaran Kak ya. Jadi mental mereka tuh rasanya oh gini loh prosesnya. Jadi udah tahu ya Kak ya. Jadi boleh dong nanya-nanya ya Kak ya. Boleh Kalian bisa banget, datang stand iya. nanti diajak nanya-nanya apa yang kalian pengen tanyain kalian bisa tanyakan ya Kak ya. Kalau untuk ini Kak, pesan untuk calon BGK-nya Kak, calon Bujang Gadis kampusnya untuk adik-adik yang daftar nih apa nih? Pesan kakak satu, jika kalian mau dan niat, kalian harus lanjutkan niat tersebut. Percayalah, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian takutkan, pasti akan lebih baik ke depannya. Intinya kalian harus terus berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut untuk bertanya, lebih banyak sharing aja kepada kita. Kita bakal membantu kok tipsnya gimana, terus hadapi wawancaranya gimana. Kita bakalan sharing-sharing aja. Bener, jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman karena kita nggak tahu di rezeki kita yang mana kita bakal lolos BGK gitu kan. Gitu ya Kak ya. Ah. Jadi pesan-pesannya harus keluar dari zona nyaman ya Kak ya, berani mencoba tantangan yang baru gitu ya, mau dari zona nyaman, jangan jadi mahasiswa aja gitu, jadi udah pulang kuliah, Kupu-kupu gitu. iya kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Nah kalau ini nih Kak ya, boleh dong kasih sepatah dua patah buat Permisa, perasaan kakak nih selama kakak udah ikut BGK ini gimana sih perasaan? Kalau dari aku pribadi, perasaan aku selama mengikuti BGK ini ya tentunya sangat bahagia, sangat senang dan aku sangat bersyukur tergabung di BGK ini karena BGK ini rumah pertama aku untuk melangkah lebih jauh ke depannya lagi gitu kan. Kalau dari kakak Deninya sendiri, mungkin ada sepatah atau dua kata pesan yang ingin disampaikan untuk permisanya ini? Pesan kakak untuk calon peserta BGK, tetap semangat, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Jika kamu menyerah maka tamatlah sudah. Intinya keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman ya kak ya. Nih menarik nih obrolan kita seputar itu BGK dan udah cara kalau pengen daftar ya kak ya, mahasiswa Bina Dharmanya tuh bisa datang langsung ke stand-nya ataupun juga bisa di Instagramnya ya kak ya, kalau memang lagi nggak ada di kuliah gitu bisa tanya DM atau pengen yang lagi kuliah bisa datang ke stand-nya. Dan juga jangan takut untuk nanya ke kakak-kakaknya ya kak ya. Terus kalau misalnya ketemu nih sama kakak Bujang Gadis kampungnya, boleh ditegur, disapa, pasti ramah dong, pasti kalau kalian negur ditegur balik nih. Oke, udah sampai sini nih kita berbicara panjang dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Elsha sama Kak Denny sudah sempatkan hadir buat berbincang bersama saya di B-Talk Show. Saya ucapkan terima kasih. Dan buat pemirsa, sampai di sini dulu acara kita. Tetap saksikan B-Talk Show selanjutnya dan saksikan juga acara-acara yang ada di Bina Dharma TV. See you next time. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita?